Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Pagi ini kita bersama-sama menemukan 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, di mana Rasul Paulus menasihatkan kita sebagai orang percaya sebagai berikut. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu figur, suatu contoh, suatu pribadi yang dengan lantang dan jelas berkata, ikutilah teladanku. Sebagai suatu nasihat, sebagai suatu arahan, sebagai suatu petunjuk untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk mengikuti nasihat dan teladan dari seorang Rasul Paulus. Tentunya kita akan bertanya, siapakah Paulus ini? Apakah dia termasuk 12 murid Yesus? Kalau kita telusuri pertobatannya, ternyata terjadi sesudah Yesus naik ke surga. Dia tidak langsung atau secara langsung menjadi 12 murid Yesus. Tetapi dia memberikan suatu kepastian, suatu petunjuk untuk kita sebagai orang percaya untuk mengikuti nasihatnya, yaitu menuruti teladan Rasul Paulus. Nah, tentunya ada sebab. Ayat 17 berkata, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ternyata di sini Rasul Paulus ingatkan bahwa dia memberi nasihat kepada kita untuk mengikuti teladannya karena Rasul Paulus hidup menuruti Kristus. Dia katakan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi dia mengikuti satu teladan, dan teladan itu adalah teladan Yesus yang diikutinya. Walaupun secara waktu, secara fisik, dia tidak berjumpa secara langsung waktu Yesus ada di dunia ini. Tetapi melalui firman Allah, dia menemukan bagaimana cara Yesus hidup di dunia ini untuk menjadikan itu sebagai teladan, sebagai petunjuk untuk Paulus mengikutinya. Sebab itu, dikatakan dalam pasal 11 ayat pertama dalam buku Korintus tadi, dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Jadi sebagai orang percaya, kita melihat bahwa Rasul Paulus berulang-ulang mengatakan, ikut teladanku karena aku juga sudah mengikuti teladan Kristus. Nah, pertanyaannya, kita mau ikut teladan Paulus atau teladan Kristus? Ya sama saja, karena Paulus mengikuti teladan Kristus. Dan kita pun sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus mengikuti teladan Kristus. Dan kalau teladan itu benar kita turuti, maka kita pun dapat berkata kepada orang lain, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Nah, ada 3 hal penting yang kita temukan dalam keteladanan Kristus yang Paulus pun ikuti dalam dirinya. Yang pertama adalah penyangkalan diri. Kristus mengingatkan kepada kita, siapa yang mau mengikuti dia,
dia harus menyangkal dirinya. Di situ Paulus pun mengingatkan bahwa Paulus mengikut Kristus, dia menyangkali dirinya. Dia tidak menuruti keinginan dirinya. Dia tidak mengikuti hak-hak pribadinya. Dia tidak mengikuti keinginan-keinginannya. Dia sangat membatasinya. Dan itulah teladan yang dibuat oleh Paulus untuk kita ikuti bersama. Sebagai pengikut Yesus juga kita dituntut untuk menyangkal diri. Paulus mengingatkan hal ini karena dia menyangkal dirinya. Dia mengalami banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi dengan dirinya karena dia warga negara Roma yang harus diperlakukan secara istimewa pada waktu itu. Tetapi karena dia mau memberitakan Injil, karena dia mau mengikuti Kristus, maka dia tidak mempertahankan kepentingannya. Dia tidak pernah mempertahankan hak pribadinya, tapi dia sangkali. Dia tidak mau mempertahankan itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Nah, Yesus pun datang ke dunia ini. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dan itulah teladan yang kita perlu ikuti. Hal yang kedua yang kita temukan pada diri Rasul Paulus, dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Penyangkalan diri harus disertai dengan latihan untuk melatih diri ini supaya bisa dikuasai, bisa ditaklukkan, bisa dikendalikan. Bukan tubuh ini yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan tubuh ini. Dan itulah yang Paulus katakan, bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Nah, Yesus pun mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Kita bisa jumpa ada orang yang bisa memikul beban, bisa memikul keranjang dengan isi sampai 50 kg, berjam-jam mereka berjalan sambil memikul beban. Mereka tidak lelah, mereka jadi biasa. Karena apa? Karena mereka sudah terlatih. Nah, Paulus ingatkan kepada saya dan saudara untuk memikul salib setiap hari sebagai latihan untuk menguasai tubuh ini dan mengendalikan tubuh ini dengan baik. Nah, hal ini penting untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir, yang Paulus katakan untuk kita perhatikan, bahwa di samping dia menyangkal diri, dia melatih tubuh dan menguasai tubuhnya. Dia katakan di saat-saat terakhir, dia katakan, aku telah memelihara iman. Nah, kasihan sekali jika kita memulaikan pelayanan kita dengan menyangkal diri, melatih tubuh dan menguasainya, tetapi di saat-saat terakhir kita tidak pelihara iman kita. Kita gugur dari iman kita. Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya, dan juga aku memelihara iman dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita harus mengingat hal ini. Karena penyangkalan diri adalah tanggung jawab saya dan saudara, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya adalah tanggung jawab kita juga, dan memelihara iman adalah bahagian dari kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita mau menyangkal diri, kita mau melatih tubuh, dan kita memelihara iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami
dalam pengiringan kami kepadamu untuk menuruti teladan Yesus, dan juga dalam perjalanan kami sebagai manusia biasa, kami juga dapat melihat teladan yang lain yang Tuhan berikan melalui kehidupan Rasul Paulus. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya dalam perjalanan kehidupan ini kami selalu diingatkan untuk menyangkal diri dan melatih tubuh ini serta memelihara iman kami kepadamu. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, Engkau pertetapkan langkah kaki kami dimanapun kami akan berada sepanjang hari ini, baik di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, ataupun di tempat sekolah atau kuliah kami, serta di rumah tempat tinggal kami. Kami teringat 3 hal ini selalu untuk membawa kami mengikuti teladan Kristus, yaitu menyangkal diri dan juga melatih tubuh, serta mendapatkan suatu kesempatan untuk tetap memelihara iman kami kepadamu Bapa. Sebab itu terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.